sebenarnya kebutuhan kita semua yang paling utama itu setiap hari adalah bagaimana kita bebas dari segala keberdosaan kita. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Dia. Dan hari ini sebenarnya yang itu di dalam firman Tuhan tidak akan hanya Shalom sahabat Growing Together. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran Injil Kristus. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan buat kita yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan kepada kita semua, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita semua, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, sahabat Growing Together, tahukah kita bahwa ayat ini sering sekali menjadi sebuah ayat pamungkas untuk menghibur teman-teman kita ataupun diri kita sendiri ketika kita sedang mengalami kesulitan, baik itu di dalam kesehatan kita, fisik maupun perekonomian kita. Mungkin kita sedang mengalami kekurangan dalam hal finansial ataupun ada sebuah kesulitan yang sangat berat yang kita hadapi, dan ayat ini juga bisa menghiburkan kita. Begitu pula kalau kita menghadapi mungkin ada beberapa teman kita, keluarga yang lain yang sedang mungkin ada dalam pergumulan, dan sering sekali kita bisa memakai ayat ini untuk menghibur mereka bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Allah bagimu dan bagi saya. Nah, sahabat yang terkasih, ketika saya membaca dan merenungkan lebih dalam lagi tentang ayat ini, sesungguhnya ayat ini tidak berbicara tentang bagaimana Allah mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan jasmani berbicara tentang bagaimana kebutuhan sehari-hari kita, makan, minum, kesehatan kita, dan sebagainya. Ya, saya percaya selalu ada intervensi Allah di dalam menjaga, menyertai kehidupan kita setiap hari. Tetapi Allah juga memberikan kita tugas, memberikan kita dorongan supaya kita bekerja. Karena firman Tuhan berkata bahwa barang siapa tidak bekerja, hendaklah dia tidak makan. Hendaklah orang bekerja dan dia akan mendapatkan makanan di sana. Setiap orang yang ingin makan, mencukupkan kebutuhannya, dia harus bekerja. Jadi sebenarnya ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Tetapi Paulus mengatakan dalam hal ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga itu, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu adalah bicara tentang bagaimana hikmat Allah. Allah telah menyimpan hikmatnya berabad-abad lamanya, beribu-ribu tahun lamanya, dan sekarang dia telah mengungkapkannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihnya adalah orang-orang yang telah percaya kepada Dia, yang telah Dia pilih dan Dia tentukan, dan memiliki iman di dalam hati mereka untuk percaya kepada Kristus. Dan itulah kita sekarang yang menjadi orang percaya kepada Dia, saya dan Anda. Tetapi ayat ini lebih dalam lagi berbicara bahwa dia tidak berbicara tentang kebutuhan sehari-hari. Dia membicarakan tentang bagaimana rahasia Allah itu diungkapkan kepada manusia, yaitu kedatangan Kristus sendiri di dunia. Hikmat Allah telah menjadi manusia, firman Allah telah menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan kedatangan Kristus di dunia ini bukan hanya untuk datang menyelesaikan segala permasalahan pergumulan kita sehari-hari yang sangat-sangat tidak kekal itu, yang sangat sekuler itu. Bagaimana kita tercukupi makanan kita sehari-hari, kebutuhan anak kita, sekolah anak kita, dan kebutuhan keluarga kita masing-masing. Sahabat Growing Together, tahukah Anda bahwa sebenarnya kebutuhan kita yang paling sangat urgent atau sangat-sangat penting dan sangat utama adalah kebutuhan kita bagaimana kita selamat.
karena keberdosaan kita. Kedatangan Kristus tujuannya datang ke dunia. Dia mau mencukupi kebutuhan manusia yang paling utama dan urgent. Paling utama itu adalah keberdosaan manusia karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, mati di dalam keberdosaannya. Jadi setiap Injil, ketika Injil berkata, ketika firman itu berkata, sebenarnya nilainya itu adalah nilai kekekalan, bukan nilai yang sementara. Jadi di dalam ayat ini sama sekali tidak berbicara bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Ya, saya percaya bahwa Allah memberkati kita, pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati ketika kita bekerja dan kita mendapatkan makan di sana. Tetapi tidak sebatas itu. Jadi kita tidak boleh mereduksi atau mengurangi nilai dari firman ini ketika kita berkata bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan seterusnya. Artinya hanya sebatas itu. Paulus berkata demikian. Karena apa? Hikmat manusia tidak akan bisa mendatangkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Dan apa yang telah dilakukan oleh Injil, yang telah dilakukan oleh Kristus kepada kita semua, kedatangannya di dunia adalah segala sesuatu yang telah dia lakukan tidak pernah dipikirkan oleh manusia berdosa. Bahkan justru ketika manusia memikirkan bagaimana dia selamat, mereka bukannya semakin selamat dan bisa mendapatkan keselamatan itu. Manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Justru sebaliknya, manusia semakin mencari jalannya sendiri untuk selamat, dia semakin jatuh di dalam keberdosaannya. Jadi justru Allah datang kepada kita, dia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Demikianlah Paulus berkata di dalam ayat ini. Demikianlah Paulus berkata bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib, bukan? Tidak pernah dipikirkan oleh manusia, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Karena ini adalah hikmat Allah sendiri. Jadi sahabatku yang terkasih, sebenarnya kebutuhan kita semua yang paling utama itu setiap hari adalah bagaimana kita bebas dari segala keberdosaan kita. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Dia. Dan hari ini sebenarnya bagi Anda dan saya yang telah mengaku dan percaya kepada Dia, Dia yang datang dari sorga, lahir ke dunia, dan Dia mati di atas kayu salib, dan Dia naik ke sorga lagi, dan Dia telah mengirimkan rohnya di dalam hati kita. Saya percaya kebutuhan yang paling utama itu kita sudah dapatkan, yaitu keselamatan. Dan suatu waktu kalau kita kembali lagi dipanggil pulang oleh Dia, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal itu, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Bukankah ini sukacita yang luar biasa melampaui segala pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Jadi sahabat Growing Together, arti dari ayat ini sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani kita. Tapi kebutuhan yang paling utama yang kita nanti-nantikan tiap waktu adalah bagaimana Allah menyelamatkan hidup kita, dan kita sudah mendapatkannya hari ini karena kita telah percaya kepada Dia. Jadi sahabat Growing Together, beritakanlah hal ini, ceritakanlah hal ini. Jangan mengurangi arti dari firman Injil itu sendiri yang Dia sampaikan kepada kita. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semakin giat dan bersukacita untuk belajar dan mendengarkan perenungan-perenungan firman Tuhan selanjutnya. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.